yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai laksanakan salah satu kewajiban kita pada hari ini, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima. Kemudian kita rasakan bagaimana keberkahan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu pada subuh kita lengkapi ibadah kita, sekecil apapun, sedikit apapun ibadah kita, yang penting niat yang menentukan segalanya. Kalau niat kita ini bersih, insya Allah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah pangkal otak daripada seluruh ibadah. Jadi kalau bahasa fikih yang dikatakan, yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu mengkasat menuju sesuatu besertaan dengan perbuatannya. Jadi kalau kita laksanakan ibadah sholat, kemudian langsung dengan perbuatannya, itu di sana kita letakkan niat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Dari sejak kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah itu sudah nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang perlu saya sampaikan, seluruh perbuatan itu dimulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Karena di dalam sabda baginda Rasul mengatakan, kullu amrin yubda'u fihi kullu amrin la yubda' bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajzam. Nah itu seluruh perkara, apapun jenis perbuatan yang tidak dimulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta', perbuatan kita itu terputus. Makna terputus di sini adalah putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mulaikan dengan kalimat Bismillah, itu sangat luar biasa. Jadi seluruh pekerjaan apapun yang kita kerjakan, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung keberkahan. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak ikut sertakan Allah di dalam seluruh pekerjaan kita, maka sia-sia perbuatan kita. Maka nilai daripada ibadah kita ditentukan dengan niat dan dimulaikan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan berlimpah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan iringan ibadah salat subuh kita ini, kita tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan daripada seluruh amal ibadah kita ini juga yaitu bersolawat kepada baginda Rasul. Karena solawat itu membuka dalam artian kata kunci, sebagai kunci daripada seluruh ibadah itu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak sah hukum ibadah itu juga kalau tidak dimulaikan dengan selawat juga. Karena selawat ini menjamin jaminan daripada hamba-hamba Allah yang akan membuka daripada seluruh amal ibadah. Pintu langit itu masih tertutup. Pintu langit masih tertutup kalau tidak dibuka dengan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah bosan-bosan. Jaminan yang pertama
sebagai hamba Allah yang tidak pernah ditolak, yang menjamin kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan salawat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana salawat ini kita selalu kita renungkan, selalu kita menjadi buah ucapan kita. Sedikit-sedikit sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa kita Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ucapan-ucapan sebenarnya yang tidak terputus dari mulut kita. Maka dengan adanya bacaan salawat itu, insya Allah terbuka apapun yang kita munajatkan, apapun yang kita kerjakan, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berkah di bulan suci Ramadan ini, kita sedikit bagaimana supaya amal ibadah kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun sedikit demi sedikit kita belajar, terutama ibadah sholat kita. Tolong diperhatikan ibadah sholat kita dari wudhu kita diperhatikan bagaimana cara wudhu yang benar. Kadang-kadang kita rajin sholat, ya, jangan nanti wudhunya belum benar. Kalau sudah wudhu tidak benar, apalagi sholat kita, pelan-pelan kita belajar, ya, bagaimana cara wudhu yang benar, ya, bagaimana tatkala kita berniat, kemudian mencuci tangan kita, itu bagian daripada sunnah. Mencuci memasukkan air dalam hidung kita itu adalah bagian daripada sunnah. Dan wajibnya yang pertama membasuh muka kita. Membasuh muka kita itu betul-betul merata, sebatas tumbuhnya rambut, sebatas tumbuh rambut. Nah itu diputar di muka kita ini, diputar, ya, supaya merata sampai di bawah dagu kita ini diputar. Jangan malas. Wudhu kita harus benar, ya. Wudhu kita itu harus benar. Kemudian membasuh tangan kita sampai siku, kalau bisa lebih sedikit, ya. Jangan pas-paskan sampai siku, pelit namanya itu. Lebihkan ke atas sedikit untuk menjaga kemungkinan. Harus merata. Kemudian sela-sela jari kita harus betul-betul mengenang semua. Kemudian membasuh sebagian kepala, itu betul-betul air itu juga bisa membasuh mengenang sebagian daripada rambut kita. Itu dari wudhu, ya, mencuci kaki kita sampai mata kaki, kalau bisa dilebihin sedikit. Nah itu jangan kita acak-acakan. Baju panjang malas diangkat, mau kena panjang malas diangkat, cuci tangan cuman telapak tangan doang. Masya Allah, ini harus dijaga. Sholat ini, ibadah kita itu yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat kita. Tolong diperhatikan sholat kita, terutama sekali ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, kalau sudah bagus ibadah sholat kita, Bu, berbakti ibu kepada suami, insya Allah jaminannya tidak lain, dakhalal jannah, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting pelihara, ya, pelihara diri kita. Ibu-ibu pelihara ucapannya kepada suami, karena suami itu adalah setelah ibu berbakti kepada ibu bapaknya, ya, maka pindah diperlihatkan kepada suami. Suami itu tempat kita mengabdi lagi. Bagaimanapun wajib hukumnya, kalau kita sudah pelihara diri kita kepada suami kita, lalu kita dirikan ke sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan,
wajib sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu akan dimasukkan ke surganya Allah. Tapi ingat Bu, ini ibu-ibu biasa saja terhadap suami karena hidup selalu bersama, disepelekan suami. Ini yang paling berbahaya. Gara-gara suami kurang pendapatan, ya, gara-gara suami pelak-pelak, dihujat, dihajar dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dijaga, ya, untuk menjaga keselamatan kita.